Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulna. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sobahul khair, anak-anakku sekalian yang saya rindukan dan saya banggakan. Hari ini adalah hari pertama kita akan melaksanakan materi pembelajaran tentang pendidikan agama Islam. Sebelum itu, Pak Hum mengingatkan, jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kita cuci tangan, kita social distancing, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Oke anak-anak, untuk hari pertama, materi yang akan kita bahas atau materi yang akan kita pelajari, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk bab 1 adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, sebelum itu marilah kita renungkan. Ketika kita berkendaraan, lalu kita tidak punya tujuan, maka apa yang terjadi? Kita hanya mengganggu perjalanan orang lain, bahkan kita bisa tersesat. Nah, oleh karena itu, Allah pun tidak ingin manusia atau hambanya tersesat di jalan yang salah. Oleh karena itu, Allah memberikan kita solusi, yaitu adalah dengan cara kita meyakini, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam kitab-kitab Allah ini ada banyak tuntunan, pedoman hidup yang kita bisa jalani, sehingga bisa bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Kalam Allah, kitab-kitab Allah ini semuanya mengandung kalam Allah. Kita tahu bahwa salah satu sifat yang wajib bagi Allah adalah kalam. Apa artinya kalam? Kalam itu artinya adalah berfirman. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kalam itu ada 3 penjelasannya. Yang pertama, kalam ditulis di lembaran-lembaran. Yang kedua, kalam dihafal di hati-hati para hamba. Kemudian kalam diucapkan oleh lisan. Itu adalah kalamullah. Kalamullah bersifat qadim, dahulu. Jadi sebenarnya kitab-kitab yang ada sekarang ini, 4 kitab tersebut itu sudah ada pada sejak dahulu kala, karena kalamullah adalah dahulu. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan ini kepada Rasulnya ini mempunyai tujuan tertentu. Apa tujuannya? Yaitu adalah sebagai pedoman untuk kita manusia menjalani sebuah kehidupan, agar kita ketika melaksanakan kehidupan ini, baik dalam sisi sosial ataupun sisi kerohanian, sisi horizontal ataupun sisi vertikalnya, kita melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Semisalnya kita melaksanakan ibadah, kita harus tahu bagaimana cara kita melaksanakan ibadah itu. Nah, disinilah kita harus mempelajari, meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan masanya, dengan masa-masa tertentu. Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu semuanya mempunyai petunjuk, pedoman agar supaya manusia ini hidupnya tidak sengsara, tapi hidupnya itu menuju jalan yang selamat,
Jalan yang bagaimana? Jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, yang kedua, setelah kita tahu bahwa bagaimana cara kita beriman kepada Allah, meyakini dan percaya kepada Allah, tentunya kita mempunyai pertanyaan, apa saja kitab yang harus kita yakini? Pertama, kitab yang harus kita yakini adalah kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur, dan yang ketiga adalah kitab Injil, kemudian kitab Al-Quran. Ini adalah yang terakhir. Jadi ada 4 kitab-kitab yang harus kita imani. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui, bahkan di SD mungkin sudah dipelajari, cuman ini juga harus kita sampaikan sebagai pengingat saja. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu yang harus kalian ketahui antara kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ini. 3 kitab ini dibandingkan dengan Al-Quran ini sangat berbeda. Kenapa? Karena kitab Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 3 kitab ini selalu bahkan banyak mengalami perubahan-perubahan. Berbeda dengan Al-Quran. Tidak ada satupun manusia yang bisa merubah Al-Quran, karena yang menjaga langsung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui, ketika kita tahu bahwa kitab-kitab ini hanya ada 4 yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Padahal kita tahu bahwa iman kepada Rasul itu ada 25. Lalu bagaimana nasibnya Rasul yang 21 tersebut? Apakah mereka tidak mendapatkan wahyu? Apakah mereka tidak mendapatkan kitab? Oh, tidak. Kalian salah. Nah, Rasul atau Nabi yang ke-25 tersebut tetap mendapatkan wahyu, tetap mendapatkan kitab. Hanya mereka itu mendapatkan yang namanya suhuf. Apa suhuf? Suhuf ini adalah lembaran-lembaran wahyu Allah yang diberikan, yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul. Sehingga lembaran-lembaran ini karena tidak dibukukan, maka bukan dinamai kitab, tapi namanya suhuf. Hanya ada 4 yang suhuf ini dikitabkan atau dibukukan, lalu maka menjadi sebuah kitab yang namanya kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, anak-anak, kiranya cukup dari Pak Hum sementara untuk materi tentang meyakini kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah, pertama, kita harus yakin dan percaya bahwasanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya ini mempunyai tujuan yang baik, agar kita bisa menjadikan kitab-kitab ini sebagai pedoman hidup kita untuk menjalani tujuan dengan benar, Shiratal Mustaqim, kemudian menuju surga. Pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa meyakini ini ada dalil yang sudah mendasari, seperti yang sudah Pak Hum sebutkan tadi, yaitu Al-Quran surat Al-Maidah, Al-Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 16. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa kitab yang harus kita yakini ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan yang terakhir, siapa saja yang ditugaskan oleh Allah, yaitu adalah pertama
Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anak, cukup kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.